Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu lembah yang sunyi dan terpencil, jauh dari keramaian kota dan hingar-bingar kehidupan duniawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang hamba untuk menjadi bagian dari takdir besar umat manusia. Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim, lahir sebagai tanda kasih sayang Allah yang tak terhingga. Kehadirannya bukan hanya untuk menambah kebahagiaan keluarga Ibrahim, tetapi juga sebagai bagian dari ujian besar yang akan mengubah perjalanan sejarah umat manusia. Di bawah naungan cinta dan keimanan, kisah hidup Ismail dimulai, penuh dengan ujian dan harapan yang membawa berkah bagi generasi-generasi setelahnya. Kelahiran Nabi Ismail menjadi tonggak sejarah peradaban umat Islam di Mekah, yang semula tidak berpenghuni menjadi tempat yang paling dirindukan. Sudah banyak yang membahas sejarah kurban dari sudut pandang Nabi Ibrahim. Asal mula ibadah haji dan kurban, Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Beliau dikenal karena ketaatannya yang luar biasa, terutama ketika Allah memerintahkan ayahnya untuk menyembelihnya. Tanpa ragu, Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah tersebut dengan ikhlas dan rela berkorban demi ketaatan kepada Allah. Namun, ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Satu di antara mukjizat Nabi Ismail masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air zam-zam dari hentakan kakinya ketika masih bayi. Air ini kemudian menjadi sumber kehidupan di tanah gersang Mekah dan terus mengalir hingga saat ini. Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Quran Surat Maryam ayat 54. Kisah petualangan anak dan bapak yang Allah istimewakan ini masih berlanjut. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia. Ia membangun Ka'bah langsung di bawah bimbingan Allah melalui perantara awan. Usai menentukan derajat posisi, Nabi Ibrahim membangun pondasi. Lalu, ia meminta tolong kepada Ismail untuk mencari batu paling bagus sebagai penanda manusia. Ismail bertemu Jibril dan memberikannya batu hitam yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Ia berlari menemui ayahnya untuk memberikan batu cantik tersebut. Betapa senangnya Nabi Ibrahim hingga mencium batu tersebut berkali-kali. Keputusan Allah untuk menggantikan Ismail dengan domba juga merupakan pertanda bahwa kasih sayang Allah tidak terbatas, dan Dia akan selalu memberi jalan bagi hambanya yang ikhlas. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah yang kemudian diperingati oleh umat Islam sebagai Hari Raya Idul Adha. Pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail menjadi teladan abadi tentang pentingnya ikhlas dalam menjalankan perintah Allah serta kepercayaan penuh terhadap takdirnya. Nabi Ismail meskipun usianya masih muda, telah memberikan contoh yang luar biasa dalam hal keteguhan iman, kesabaran, dan ketulusan hati. Ia tumbuh menjadi seorang nabi yang meneruskan risalah Allah, membimbing umat menuju kebenaran. Kisahnya adalah kisah tentang seorang anak yang dengan penuh keyakinan menerima ujian kehidupan, serta seorang ayah yang tanpa ragu mengajarkan anaknya untuk menapaki jalan ketaatan kepada Allah. Sebuah kisah yang akan terus dikenang, menginspirasi setiap generasi yang datang setelahnya. Kisah Nabi Ismail mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan ketulusan hati dalam menjalankan perintah Allah. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah tentang apa yang kita miliki atau capai, tetapi tentang sejauh mana
kita dapat menyerahkan segala hal kepada Allah dengan sepenuh hati. Ketika kita mengikuti jalan yang Allah tetapkan, meskipun penuh dengan tantangan dan ujian, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Dari dakwah Nabi Ismail yang dapat kita pelajari, keteguhan hati dalam menyebarkan tauhid. Nabi Ismail yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dibesarkan dalam lingkungan yang sangat mendalam nilai-nilai ketauhidan. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan siap menjalankan takdir Allah. Keteguhan hati Ismail dalam menerima takdirnya dan mendukung ayahnya menunjukkan ajaran dakwah yang mengedepankan tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Esa dan patut disembah. Dan ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Pengajaran tentang keteguhan iman dan sabar. Dakwah Nabi Ismail juga berfokus pada keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tandus, beliau tidak ragu mengikuti perintah Allah meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Ismail yang masih kecil menerima kondisi itu dengan sabar. Hal ini mengajarkan umat manusia bahwa dalam dakwah dan perjalanan hidup, keteguhan iman dan kesabaran adalah kunci utama untuk menghadapi berbagai ujian. Dakwah Nabi Ismail sangat kaya akan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan umat Islam hingga saat ini. Beliau mengajarkan pentingnya tauhid, keteguhan iman, kesabaran, doa, salat, dan hidup sederhana. Meski dakwah beliau tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran, namun pelajaran yang bisa diambil dari hidupnya sangat dalam dan mencerminkan karakter seorang nabi yang patuh, sabar, dan taat kepada Allah. Kisah yang cukup menggugah jiwa, mengingatkan kita akan arti pengorbanan yang sesungguhnya. Dalam perintah yang penuh kepasrahan, terkandung ketulusan yang tak terucapkan oleh kata-kata. Allah tidak hanya menguji kekuatan tubuh, tetapi juga kekuatan iman. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan kepada dunia bahwa cinta yang paling mulia adalah cinta yang hanya mengarah kepadanya, tanpa ada sedikit pun kesukaan akan dunia. Dengan hati yang lapang, mereka menerima takdir sebagai jalan hidup yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Di tengah pasir-pasir Mekah yang tandus, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mendirikan Ka'bah, tempat suci yang kini menjadi simbol pengabdian umat manusia kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.